Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik Allah kita semuanya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan salah satu amal ketaatan, yaitu menghadiri majelis ilmu, yang mana menghadiri majelis ilmu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas taufik tersebut. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, teragung, asya'u khalqillah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita sampai pada pembahasan tentang para penulis Rasulullah dan para utusan Rasulullah. Faslun fi kutabihi wa rusulihi. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi kutabihi wa rusulihi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi kutabihi, yang dalam nerangaken pira-pira penulise Kanjeng Nabi. Wa rusulihi, lan pira-pira utusane Kanjeng Nabi. Kata bawus nulis lahu kanggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa Umar bin Al-Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib, wa Amir bin Fuhairah, wa Abdullah, semuanya nama orang sehingga tidak diterjemah, wa Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, wa Ubay bin Ka'b, wa Thabit bin Qais ibni Syammasin,
wa Khalid bin Sa'id bin al-As wa Hanzalatu ibn Rabi'il Asadi wa Zaid bin Thabit wa Muawiyah bin Abi Sufyan wa Syurahbil bin Hasanah. Wa kana lan ana sapa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit iku alzamahum wong kang paling netepine pira-pira kutabil wahyi lidzalika maring mangkono-mangkono kataba lahu wa akhassahum lan wong kang luwih khususe kabeh bihi kelawan zalika ay kataba lahu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya katib. Nah, katib artinya penulis. Jamaknya kutab wa katabah. Nah, jadi ada katib, katibul wahyi berarti satu orang. Isim fa'il dari kataba yaktubu fahuwa katibun. Jamak dari katib itu adalah kutabun dan katabatun. Nah, sama dengan talib. Talaba yatlubu fahuwa talibun. Jamaknya tullabun dan talabatun. Nah, jamaknya talib itu talibun. Tullabun dan tolabatun. Jadi tolabatun bukan muannas, dia jamak taksir dari tolibun. Katibun jamaknya kutabun sama dengan tullabun. Kemudian katabatun sama dengan tolabatun. Dari sisi kata, wazannya itu sama. Tolibun, tullabun, tolabatun. Katibun, katabatun. Penulis Nabi itu tugasnya adalah menulis wahyu. Nah, menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dan menulis surat-surat yang akan dikirimkan kepada para raja di luar Madinah untuk diajak masuk ke dalam agama Islam. Itu tugas daripada para penulisnya Nabi. Jadi ada dua. Yang pertama menulis wahyu, menulis ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Yang kedua menulis surat, surat-surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para raja di luar Madinah, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam, menyampaikan dakwah kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini tugas dari katibul wahyi atau kutabul wahyi. Kutab ya secara umum bisa kutabul wahyi, bisa kutabur rasail, para penulis surat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ummi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Rasulullah ummi dan sebagian para sahabat kebanyakan juga ummi. Beliau mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Tapi ada beberapa para sahabat itu yang memiliki keahlian di dalam menulis. Sehingga sebagian mereka itu menjadi kutabnya Rasulullah, menjadi katabatul wahyi juga, para penulis wahyu. Selain itu juga ada orang-orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menulis hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi itu awalnya ada yang menulisnya, tetapi Nabi sempat melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
karena beliau khawatir hadis-hadis Nabi nanti akan campur dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak bisa dibedakan mana ayat dan mana hadis. Sehingga Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Tulis wahyu, tulis ayat Al-Quran, jangan ditulis hadis-hadis Nabi. Pernah. Tetapi kemudian Nabi kemudian memerintahkan sebagian orang yang dipercaya untuk menulis hadis juga. Nah, sehingga banyak hadis-hadis Nabi ini yang belum ditulis. Banyak hadis-hadis Nabi yang hanya dihafalkan. Kalau ayat-ayat Al-Quran sejak awal itu sudah ditulis. Sejak awal ayat-ayat Al-Quran sejak zaman Nabi itu sudah ditulis oleh para sahabat sehingga dikenal ada kutabul wahyi atau katabatul wahyi. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu yang ada sekarang ini itu sudah sudah jelas sabit dan sampai kepada kita secara mutawatir. Karena Al-Quran itu disampaikan bukan hanya dalam bentuk bacaan tetapi juga dalam bentuk tulisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahkan di zaman Nabi itu sudah ditulis meskipun belum dibukukan dalam satu kitab. Karena para sahabat ketika itu menulisnya itu tidak seperti pada masa sekarang, misalnya ada komputer atau misalnya ada kertas, ada pena yang mempermudah mereka untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka menulisnya di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu dan sebagainya dan seterusnya, karena alat tulis yang masih belum terpenuhi, sehingga di zaman Nabi meskipun ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditulis oleh para penulis wahyu, tetapi masih menyebar di mana-mana, belum dibukukan dalam satu buku. Di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi, ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan. Ayat-ayat Al-Quran yang ada di tangan para penulis wahyu secara ada yang di sahabat ini, di sahabat ini, di sahabat ini, dikumpulkan menjadi satu, Jam'ul Quran pada masa Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian di masa Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran ditulis ulang. Al-Quran ditulis ulang dalam bentuk mushaf. Kemudian dibagikan ke daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh Islam di zaman Sayyiduna Utsman. Sehingga sekarang Al-Quran yang ada sekarang itu terkenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Karena memang ditulis, disatukan tulisannya itu dan tulis dalam bentuk mushaf itu di zaman Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kalau dikumpulkan di zaman Sayyiduna Abu Bakar, sekedar dikumpulkan dari tangan para penulis wahyu, kemudian disimpan oleh Sayyiduna Abu Bakar, kemudian setelah beliau wafat itu disimpan oleh Sayyidah Aisyah kepada ke khalifah berikutnya, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena ketika itu pada zaman Sayyiduna Abu Bakar yang mengusulkan juga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini panjang kalau berbicara tentang itu. Kajian kita bukan tentang itu, tetapi tentang para penulis Nabi. Nah, penulis ini tugasnya menulis Al-Quran dan juga menulis surat-surat Nabi, dan ada sebagian yang ditugaskan Nabi menulis hadis-hadis Nabi. Nah, meskipun sempat dilarang oleh Nabi karena khawatir ada ikhtilat atau ada kejumbuhan antara ayat dan
hadis. Siapa saja yang menjadi para penulis nabi, kalau rusul, rusul itu rusulu rasulillah. Rasul di sini bukan Rasulullah, tetapi rusulu rasulillah atau rasulu rasulillah, yaitu utusannya utusan Allah. Utusan Allah siapa? Nabi Muhammad. Nah ini utusannya Allah, yaitu utusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikirim ke daerah-daerah lain, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam dan membawa surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sekarang yang pertama tentang kutabul wahyi, para penulis wahyu dan penulis surat Nabi siapa saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 4 khalifah semuanya juga penulis wahyu. Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang khulafa ar-rasyidun itu semuanya masuk sebagai para penulis wahyu dan penulis surat Nabi. Tapi perlu kita sampaikan di sini, yang disebut oleh muallif dalam kitab ini bukan hasr, bukan batasan. Artinya para penulis Nabi itu bukan sebatas yang ada di kitab ini, tetapi lebih dari ini. Hanya saja beliau hanya menyebutkan orang-orang ini, bukan hasr, bukan pembatasan, bukan pembatasan. Tetapi inilah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Maqdisi dalam kitab ini. Karena terkadang kita menyebut sesuatu tetapi tidak dalam rangka untuk membatasi hanya itu, tapi hanya kita sebut mungkin yang kita hafal, atau mungkin kita memang sengaja menyebutkan yang paling utama dan seterusnya. Itu seperti itu. Kemudian setelah 4 itu yaitu Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Thabit ibn Qais ibn Syammas, kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As, kemudian Hanzalah ibn Rabi' Al-Asadi, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang terakhir yang disebut dalam kitab ini Syurahbil ibnu Hasanah. Ini adalah semuanya para penulis wahyu dan penulis surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'allif mengatakan wa kana Muawiyah bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit alzamahum lidzalika wa akhassahum bihi. Dua orang ini yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit itu adalah orang yang paling mulazamah dalam penulisan wahyu, dan juga yang paling khusus untuk menulisnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan itu beliau spesialisnya menulis surat-surat Nabi, bukan menulis wahyu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain seperti yang disebutkan di sini, Muawiyah bin Abi Sufyan maupun Zaid bin Thabit itu menulis ayat, menulis wahyu dan juga menulis surat-surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dari sekian banyak yang tadi disebutkan, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, itu yang paling tetap artinya yang senantiasa menulis, yang paling mulazamah, yang paling khusus spesial menulis itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit. Sehingga dalam perkembangannya Zaid bin Thabit ini selalu menjadi orang utama dalam jam'ul Quran.
di zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pimpinan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu Zaid bin Thabit. Demikian juga di zaman Sayyiduna Utsman bin Affan dalam pembukuan Al-Quran itu juga Zaid bin Thabit yang paling berperan. Karena Zaid bin Thabit itu alzamahum wa akhassahum bihi. Orang yang paling istiqomah, yang paling terus menerus dalam penulisan wahyu itu beliau, Zaid bin Thabit. Ini tentang kutab. Sekarang kita beralih pada Rasulillah, atau kalau jamaknya rusul. Rasulillah. Jadi mufradnya rasulun, jamaknya rusulun. Nah, di sini menggunakan jamak rusulu rasulillah, yaitu para utusannya Rasulillah. Wa ba'atsalan wasmutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrabna Umayyah ad-Damriyah rasulan ing dadi rasul, dadi utusan ilan Najasyi maring Najasyi, Raja Najasyi. Wasmuhu lan utawi jenenge Najasyi iku Ashamatu Ashamah. Wa ma'nahu lan utawi maknane Ashamah iku Atiyatun Atiyah. Fa akhadha nuli ngalap sapa Ashamah kitab Rasulillah ing surate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'ahu lan nyeleh sapa Ashamah ing kitab Rasulillah ala ainaihi ing atase mripat lorone Ashamah. Wa nazala lan mudhun sapa Ashamah an saririhi saking sarir, saking kasure utawa nggon turune Ashamah. Fajalasa nuli lungguh sapa Ashamah alal ardi ing atase bumi. Wa aslama lan masuk mlebu Islam sapa Ashamah. Wa hasuna lan dadi bagus apa islamuhu islami Ashamah. Illa anna islamahu kejaba sak temene islami Ashamah iku kana ana apa islamuhu iku inda huduri Ja'far bin Abi Thalib ing dalem nalikane hadire Ja'far bin Abi Thalib wa ashabihi lan pira-pira sahabate Ja'far. Hadirin rahimakumullah. Nah, sedikit lagi wasahalan sahih anna nabiyya satamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shalla wa salat sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Ashamah yauma mata ing dalem dinane wis mati sapa Ashamah. Wa ruwiya lan den riwayataken annahu satamene kelakuan kana ana iku la yazalu ora kingsir-kingsir yura den tingali apa nuru cahaya ala qabrihi ing atase kuburane Ashamah. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita berbicara tentang utusannya Nabi, rasulnya Nabi. Jadi utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutus sebagian para sahabat untuk pergi ke daerah lain, menghadap para raja, para pimpinan kelompok untuk diajak seru masuk ke dalam agama Islam dengan membawa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh para penulis tadi. Yang pertama, namanya utusan Nabi itu namanya Amr bin Umayyah ad-Damri. Ini yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah, namanya Ashamah. Najasyi itu adalah gelar. Najasyi itu adalah gelar, seperti Fir'aun itu juga gelar. Kalau sekarang seperti Rais Al-Jumhuriyah misalnya, itu adalah gelar.
Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tetapi dia adalah gelar. Ketika Nabi Musa alaihi salam di Mesir, itu Fir'aunnya namanya Walid ibnul Mus'ab. Itu nama orangnya. Kalau Fir'aun itu nama apa? Nama mansibnya atau nama kedudukannya namanya Fir'aun. Jadi ada Fir'aun, ada Kisra, ada Qaisar yang namanya Kaisar, ada presiden, ada raja, ada sultan misalnya, ada Fir'aun, itu nama kedudukan. Nah, kalau orangnya itu ya punya nama sendiri. Seperti yang tadi kita sampaikan, Fir'aun di zaman Nabi Musa namanya Walid ibnul Mus'ab. Nah, An-Najasyi yang menerima surat Nabi itu namanya Ashamah. Dulunya dia beragama Nasrani. Ketika Amr bin Umayyah Ad-Damri datang kepada beliau dengan membawa surat Nabi, ini namanya juga orang baik dan beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menerima surat Nabi, beliau mengambilnya baik-baik. Nanti karena ada raja lain itu yang langsung bersikap arogan. Nah, tapi Ashamah ini beda. Ketika menerima surat Nabi, beliau kemudian meletakkan suratnya itu di kedua matanya. Kemudian turun dari tempat tidurnya dan duduk di bawah. Duduk di atas tanah. Itu kan menunjukkan penghormatan dia, meskipun dia terhadap Nabi, meskipun dia berupa surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian ternyata Ashamah ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi tapi masuknya ke dalam agama Islam bukan waktu itu, bukan waktu ketika Amr bin Umayyah Ad-Damri itu datang membawa surat Nabi, tetapi sudah ada gelagat penerimaan yang sangat baik dari Ashamah terhadap utusan Nabi dan surat Nabi. Utusan Nabi diterima dengan baik, surat Nabi juga diperlakukan dengan baik, tidak dirobek tetapi dihormati. Nah, setelah di saat di Makkah umat Islam dalam kondisi sulit dan Nabi mengetahui bagaimana baiknya Ashamah An-Najasyi ini, sehingga para sahabat itu diutus oleh Nabi untuk hijrah ke sana, ke Habasyah. Sehingga dikenal dalam sejarah Islam ada hijrah 2 kali ke Habasyah. Jadi hijrah sampai 2 kali ke Habasyah. Tahap pertama hijrah ke Habasyah diterima dengan baik oleh Raja Ashamah An-Najasyi. Tapi kemudian mereka pulang karena mendengar bahwa di Makkah kondisinya sudah membaik. Maka para sahabat ini pulang. Ketika sampai di Makkah ternyata nggak ada perubahan, tapi bahkan orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam menghalangi dakwah Islam, menyiksa dan menyakiti umat Islam, sehingga diutus lagi mereka untuk kembali hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Nah, di antara yang hijrah tersebut dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ibn Abi Thalib saudara dari Ali bin Abi Thalib. Dan Ashamah An-Najasyi itu masuk Islam di hadapan Ja'far ibn Abi Thalib. Bukan sekedar masuk Islam saja, tetapi Ashamah An-Najasyi ini kemudian hasuna islamuhu. Islamnya menjadi baik. Artinya dia menjadi seorang muslim yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi waliyun min auliyaillah. Menjadi wali Allah karena keistiqomahannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ashamah An-Najasyi. Nah,
Jadi masuk ke dalam agama Islam, dia belum pernah ketemu Nabi. Ashamah ini perlu kita ketahui, belum pernah ketemu Nabi, meskipun hidup di zaman Nabi dan wafat sebelum wafatnya Nabi. Karena di periode Makkah, Ashamah ini sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi di awal termasuk masuknya ke dalam agama Islam. Ketika diseru Nabi dikasih surat, diajak masuk Islam, kemudian dia masuk Islam di hadapan Ja'far ibn Abi Thalib. Namun Ashamah ini belum pernah sekalipun ketemu Nabi, karena jarak antara Makkah dengan Habasyah sangat jauh. Karena Habasyah itu kan di daerah Afrika, Ethiopia sekarang itu di daerah Afrika. Jaraknya sangat jauh kalau dari Makkah. Sehingga Ashamah belum pernah datang ke Makkah ataupun ke Madinah. Rasulullah juga belum pernah datang ke Afrika, ke Habasyah. Sehingga belum pernah Ashamah itu ketemu dengan Nabi. Maka jatuhnya Ashamah ini bukan sahabi tetapi tabi'in. Beliau adalah minat tabi'in, bukan minas sahabah. Jadi tabi'iyun itu karena beliau ketemu sahabat, yaitu ketemu Ja'far ibn Abi Thalib dan sebagian umat Islam yang ketika itu hijrah ke Habasyah. Meskipun beliau tabi'i dan belum pernah ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan menjadi waliyun min awliyaillah. Salah satu keistimewaan Ashamah an-Najasyi, karena memang sikapnya yang sangat baik terhadap umat Islam, bagaimana penerimaan Ashamah, pemuliaan Ashamah terhadap surat Nabi, terhadap utusan Nabi kepada para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Habasyah, bagaimana perlakuannya yang sangat baik kepada mereka. Ashamah an-Najasyi ini menjadi orang yang mulia tadi kita sampaikan, sampai-sampai di hari wafatnya Ashamah an-Najasyi turun wahyu kepada Nabi yang mengkhabarkan bahwa Ashamah an-Najasyi itu telah wafat. Lewat wahyu. Karena saat itu kan tidak seperti sekarang ada HP, ada bisa dapat chat misalnya, atau kabar siapapun ada yang meninggal di belahan bumi ini, sekarang langsung bisa terdengar oleh kita. Ini waktu itu kan nggak ada alat komunikasi seperti itu dan jaraknya jauh. Kalau orang mau datang butuh berhari-hari, bisa jadi berbulan-bulan untuk bisa kabar itu sampai ke Madinah. Tetapi apa? Allah menurunkan wahyu, memberitahukan kepada Nabi bahwa hari itu Ashamah an-Najasyi itu telah wafat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat beliau bersabda kepada para sahabatnya yang bersama beliau, matal yaumu rajulun saleh faqumu fasallu alaihi. Pada hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang saleh. Nabi menyebutnya saleh. Saleh ini sebuah predikat yang tidak mudah ya, untuk menjadi saleh. Saleh itu artinya orang yang bertakwa. Saleh itu artinya orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu saleh. Salihah juga begitu. Bukan sekedar setiap hari dia pakai kopiah, pakai sarung, berarti anak saleh. Bukan sekedar itu. Atau bukan sekedar perempuan itu menutup aurat dengan baik, sekedar itu saja dia menjadi salihah. Itu bagian dari hal yang semestinya untuk menjadi seorang perempuan yang salihah menutup aurat. Tetapi itu bukan satu-satunya. Kalau dia menutup auratnya dengan baik tetapi suka ghibah misalnya, kadang sholat kadang enggak misalnya, atau enggak pernah belajar ilmu agama, bagaimana jadi salihah? Demikian juga yang laki-laki juga begitu. Artinya untuk menjadi saleh salihah
Seseorang itu harus menjalankan semua, bukan hanya satu, tapi semua yang diwajibkan dan semua yang diharamkan ditinggalkan. Itu baru disebut soleh atau solihah. Nah, Nabi sendiri menyebut Ashamah itu sebagai rajulun soleh. Beliau mengatakan, matal yaum rajulun soleh, faqumu wasallu alaihi. Kalian berdirilah dan sholatlah kepada Ashamah, jenazahnya Ashamah. Dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, sallu ala akhikum Ashamah fa innahu rajulun salih. Fa innahu rajulun salihun. Salatlah kalian kepada saudara kalian, yaitu Ashamah, saudara sesama muslim, yaitu Ashamah, yang pada hari ini dia telah meninggal. Ini yang disebut dengan sholatul ghaib. Sholatul ghaib itu sholat jenazah, di mana jenazahnya tidak berada di hadapan kita. Itu namanya sholatul ghaib. Misalnya ada saudara kita meninggal dunia di Sumatera sana, di Riau misalnya. Kemudian kita nggak memungkinkan untuk datang ke sana. Kalaupun kita buru-buru ke sana, ya akan ketinggalan, jenazahnya sudah keburu dimakamkan. Nah, maka kita bisa mensolatinya dari sini. Namanya sholatul ghaib. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Salah satu landasan disyariatkannya sholatul ghaib adalah ini. Dan ini maksudnya sholatnya Nabi terhadap Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi ketika itu ada di Habasyah. Nabi mensolatinya dari dari tempat beliau. Jadi jarak jauh, ghaib. Dan itu keistimewaan Ashamah. Beliau bisa menjadi wahyu turun memberitahukan tentang kewafatannya. Kemudian Nabi dan para sahabatnya mensolatinya. Ini adalah bagian dari keutamaan dari Ashamah An-Najasyi. Sesuatu hal yang luar biasa bagi Ashamah An-Najasyi. Kemudian setelah dikuburkan, di atas kuburnya itu terlihat cahaya. Berhari-hari, bermalam-malam di atas kuburannya itu terlihat ada cahaya keluar. Yang ini menunjukkan karomah beliau setelah meninggalnya, dan itu menunjukkan juga bahwa beliau itu waliyun min auliyaillah. Beliau adalah wali Allah. Buktinya ada karomah yang terlihat setelah beliau dikuburkan, yaitu munculnya cahaya di atas kuburan Ashamah An-Najasyi. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa ba'atha lan wasnguta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyata bna Khalifata al-Kalbiyah ila Qaisar Malikir Rum. Maring Kaisar Raja Rum, wasmuhu lan utawi jenenge Qaisar Malikir Rum iku Hirakl. Fasa'ala nulitakon sapa Hirakl Qaisar Malikir Rum anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sabatalan wis tetep indahu ing dalem ngersane Hirakl apa sihhatu nubuwwatihi, kebenaran kenabiane Nabi Muhammad. Fahamma pengen sapa Hirakl bil islami kelawan mlebu Islam. Falam tuwafiqhu nuli ora nyetujoni ing mlebu Islam sapa Rum. Wa khafahum lan wedi sapa Hirakl ing Rum ala mulkihi ing atase
kekuasaane Hiraql. Fa'amsaka nuli ngeker sapa ngeker maksudnya ora sida mlebu Islam sapa Hiraql. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang kedua, utusan Nabi yang kedua untuk membawa surat Nabi. Surat ini ditujukan kepada para raja, diajak masuk Islam. Yaitu namanya utusan Nabi itu namanya Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi. Itu nama utusan Nabi. Diutus kemana? Yaitu kepada Qaisar Malikur Rum, namanya Hiraql. Rajanya namanya Hiraql. Mansibnya, kedudukannya namanya Qaisar. Seperti tadi namanya Najasyi, Fir'aun. Ini namanya Qaisar. Raja Rum namanya adalah Hiraql. Kemudian Hiraql ini tanya-tanya kepada siapa? Kepada Dihyah, bertanya-tanya, Muhammad itu seperti apa? Ditanya-tanya. Kemudian Hiraql itu menjadi tahu, oh ini Muhammad itu memang betul-betul Nabi, betul-betul Rasulullah. Sabata indahu sihhatu nubuwwatihi. Hiraql itu menjadi tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Pengakuannya menjadi Nabi itu benar. Bahwa dia membawa agama yang benar. Itu Hiraql tahu itu. Maka awalnya dia ada keinginan untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena melihat kebenaran itu, dia ingin. Tetapi itu nggak disetujui oleh oleh orang-orang Rum. Dan juga dia takut nanti kalau saya masuk Islam, saya kehilangan kedudukan saya sebagai raja. Karena rakyatnya nggak akan setuju, para punggawanya itu tidak akan setuju dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Maka Hiraql ini kemudian nggak mau, dia nggak usah masuk Islam. Gara-gara itu, gara-gara urusan duniawi, dia tahu kebenaran kenabian Nabi Muhammad, tahu, tetapi gara-gara gengsi dan takut kehilangan kekuasaan, akhirnya dia mengurungkan keinginannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi dia berbohong kepada utusannya Nabi. Dia mengatakan kepada Dihyah ketika itu, dari pertama kan disampaikan, dia menyampaikan itu ke pegawainya, bahwa disampaikan kepada itu, ternyata semuanya nggak setuju dengan itu. Maka dia takut nanti akan kehilangan kekuasaan. Kemudian dia ngeles kepada mereka, enggak, saya sebenarnya nggak pengen masuk Islam, kata dia. Saya hanya nguji kalian saja. Gimana kalian, sikap kalian jika seandainya itu terjadi. Saya hanya nguji kalian saja. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa Muhammad itu benar. Tapi biar dia tidak kehilangan kedudukan, dia kemudian ngomong kalau dia menguji mereka untuk ditanya seandainya dia masuk ke dalam agama Islam, dan ternyata nggak setuju. Dan dia itu sempat Hiraql ngomong kepada, dan ini kebohongan dari dia juga, kebohongan dari Hiraql ngomong kepada Dihyah, utusannya Nabi, bahwa dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itu disampaikan oleh Dihyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah melalui wahyu itu tahu bahwa Hiraql itu kadzab. Hiraql dia pembohong, dia bohong. Dia nggak masuk Islam, dia tidak beriman. Tetapi dia ngomong kepada utusannya Nabi, yaitu Dihyah, bahwa dia masuk, bahwa dia beriman. Padahal dia nggak beriman karena dia takut kedudukannya akan hilang atau akan dia akan jatuh, tidak lagi menjadi raja karena tidak disetujui oleh seluruh rakyatnya dan para punggawanya tidak sepakat dengan itu.
Ini cerita yang kedua tentang yaitu Kaisar Malikir Rum namanya Herakl. Bagaimana sikapnya ketika menerima surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi. Wa ba'athalan wasngutus sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibn Abdullah ibn Khudzafatah as-Sahmiyya ila Kisra maliki Faris. Ila Kisra maring Kisra. Ini beda tadi yang kita sebut tadi. Kaisar, Kisra, Najasyi, Fir'aun, itu nama-nama kedudukan. Kedudukan raja, nama. Kalau sekarang presiden kalau di Indonesia. Kisra itu maliki Faris, yaitu raja Faris. Famazzaqa. Ini sikap yang beda lagi oleh siapa namanya? Kisra maliki Faris. Tidak disebut di sini nama Kisranya. Famazzaqa nuli nyuwek sapa Kisra maliki Faris kitaban nabiyyi ing surate Kanjeng Nabi. Wa qala lan wasdawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mazzaqallahu muka-muka nyuwek sapa Allah Gusti Allah mulkahu, maksudnya menghancurkan mulkahu ing kerajaane utawa kekuasaane Kisra maliki Faris. Famazzaqallahu nuli nyuwek tegese apa ngancuraken sapa Allah Gusti Allah mulkahu ing kekuasaane Kisra maliki Faris wa mulka qaumihi lan kekuasaane kaume Kisra maliki Faris. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya yang ketiga, utusan Nabi namanya Abdullah ibnu Khudzafah as-Sahmi. Diutus kemana? Abdullah ibnu Khudzafah as-Sahmi yaitu diutus pada Kisra maliki Faris. Jadi para raja yang dituju oleh Nabi untuk diseru masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau raja ini sampai dakwah ke sana dan sempat dia masuk Islam, misalnya dia masuk Islam, maka itu akan berpengaruh besar kepada rakyatnya yang akan juga ikut masuk ke dalam agama Islam. Karena itu para raja dikasih surat, diajak masuk Islam dalam rangka tablighud dakwah, yaitu menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Tetapi kali ini penerimaannya sangat tidak baik. Kalau kepada Raja Najasyi itu sangat baik, kepada Herakl itu lumayan baik, tetapi dia juga tidak masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Kisra maliki Faris ini sangat arogan. Begitu Abdullah ibnu Khudzafah as-Sahmi menyerahkan surat Nabi, disobek-sobek sama dia suratnya. Sama sekali tidak menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan Islam, melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan surat biasa, surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dari seluruh umat Islam di waktu itu. Ketika mengetahui tentang kejadian itu, setelah pulang dan dikabarkan tentang apa yang terjadi, artinya ya nggak ada minat sama sekali untuk masuk Islam ini siapa namanya Kisra maliki Faris. Wong dia suratnya saja disobek, bagaimana dia beda dengan Herakl tadi, dia masih nanya-nanya. Muhammad itu kayak apa, dia masih nanya-nanya. Ini enggak, begitu suratnya datang langsung disobek-sobek, sehingga didoakan oleh Nabi akan dihancurkan kekuasaannya, dan doa Nabi dikabulkan. Pada akhirnya hancur Faris ini, kerajaan Faris itu kemudian hancur di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita untuk pagi hari ini. Masih banyak utusan-utusan Nabi yang berikutnya yang diutus kepada para raja
di luar Madinah yang akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.